Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku para pecinta sains, alhamdulillah Ustadz Raga senang sekali. Hari ini kita belajar IPA kembali. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kamu sudah mengerjakan, Ustadz sudah memberi tugas untuk mengerjakan buku Erlangga halaman 153 sampai 154. Nah, hari ini kita akan membahas jawaban pada soal tersebut. Oke, silakan bagi yang belum menyiapkan buku Erlangga, langsung saja dibuka buku Erlangganya, buku Erlangga IPA halaman 153 sampai 154. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi dan energi alternatif. Oke, semangat terus ya. Yuk, langsung. Nomor 1. Segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut, jawabannya, sumber energi. C. Ya, nomor 1 mudah ya. Insya Allah sudah betul semuanya. Nomor 2. Sumber energi yang tersedia di alam disebut energi. Jawabannya energi primer. B. Ya. Kalau energi sekunder itu olahan dari energi primer. Kalau energi alternatif itu energi yang bisa kita gunakan untuk menggantikan energi bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Oke, nomor 3. Berikut yang bukan contoh sumber energi primer adalah, jawabannya D, listrik. Ya, karena listrik adalah hasil pengolahan dari minyak bumi, dari batu bara bisa ya. Jadi bukan, listrik ini sekunder. Nomor 4. Berikut yang bukan contoh sumber energi sekunder adalah, jawabannya A, sinar matahari. Sinar matahari adalah energi primer yang bisa kita rasakan langsung manfaatnya. Nomor 5, perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan contoh sumber energi. Jawabannya dapat diperbarui. C ya. Baik. Sekarang nomor 6. Ada gambar LPG yang A, yang B kincir angin, yang C ini kepala selang pengisian bahan bakar, yang D adalah gambar matahari. Pertanyaannya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui ditunjukkan oleh huruf, jawabannya C, A dan C. Karena A itu LPG, bisa dari minyak bumi, bisa dari gas alam. Kalau yang C itu berasal dari olahan minyak bumi, bisa bensin, bisa solar ya. Oke. Lanjut nomor 7, sumber energi yang dapat diperbarui yaitu mudah sekali, jawabannya B, biji jarak, kelapa sawit dan jagung. Nomor 8, sumber energi yang dibutuhkan manusia agar dapat berlari adalah, ini juga mudah sekali, jawabannya A, nasi, roti dan jagung ya. Masa manusia minum bensin bisa lari cepat? Bukan, bensin untuk kendaraan. Batu bara, biji jarak, bukan ya, jawabannya salah. Jawabannya A, mudah sekali. Oke, lanjut ke nomor 9. Silakan dibuka, pindah halamannya ke halaman 154. Sumber energi yang ketersediaannya dipengaruhi oleh musim adalah, jawabannya A, air. Terutama Indonesia ya, negara Indonesia beriklim tropis sehingga memiliki 2 musim, musim panas dan musim hujan.
Jadi ketersediaan air akan dipengaruhi oleh musim. Fahim tum? Lanjut nomor 10. Sumber energi yang tidak mencemari lingkungan adalah jawabannya D, ya, mudah sekali. A dan C ini tipe nih ya, untuk editornya mungkin tipe, untuk menuliskannya bensin dan bensin. Yang B minyak tanah, bukan ya. Bensin minyak tanah adalah hasil olahan dari minyak bumi. Nomor 11. Sumber energi yang dapat diolah Sumber energi yang diolah dari hasil sumber energi primer disebut, jawabannya energi sekunder. Oke ya. Nomor 12. Berdasarkan ketersediaannya di alam, ya, matahari dan angin termasuk ke dalam kelompok sumber energi. Berarti ini tentang ketersediaannya, jawabannya dapat diperbarui. Oke, betul nggak jawabannya? Betul ya, karena ini mudah. Nomor 13. Mengapa bensin dikelompokkan ke dalam sumber energi sekunder? Jawabannya tadi sudah Ustadz jelaskan, karena bensin hasil olahan dari minyak bumi. Nomor 14. Sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan baling-baling aerogenerator adalah, jawabannya angin. Aing, salah. Angin. Ya, kalau kamu mendengar kata aero ya, aero itu adalah angin. Oke. Kalau hydro itu air. Nomor 15. Berdasarkan ketersediaannya di alam, termasuk sumber energi apakah gambar tersebut? Jawabannya dapat diperbarui. Yang B, tuliskan manfaat sumber energi tersebut bagi manusia. Nah, jawabannya ada dua ya. Satu, sebagai bahan makanan bisa. Yang kedua itu bisa digunakan sebagai ini sumber energi biomasa. Jadi hasil sisa-sisa panen dari jagung, bonggolnya, kemudian tanamannya yang sudah mengering itu jumlahnya, jika jumlahnya banyak, bisa digunakan untuk energi biomasa. Kalau kamu lupa energi biomasa itu apa, nanti bisa searching di Google. Oke, mudah sekali. Lanjut ini nomor 16. Kelompokkan sumber energi tersebut berdasarkan pemakaiannya dan ketersediaannya di alam. Berarti sebentar. Kalau berdasarkan pemakaiannya, yang primer, energi primer itu berupa matahari, kemudian minyak bumi dan ombak laut. Itu berdasarkan pemakaiannya. Tapi yang sekunder itu kayu dan padi. Karena kayu dan padi bisa digunakan sebagai energi biomasa. Oke. Kemudian jika berdasarkan ketersediaannya, berarti energi yang dapat diperbarui adalah kayu.
kemudian sinar matahari, padi, mutiara, dan ombak laut. Sedangkan energi yang tidak dapat diperbarui jawabannya hanya minyak bumi. Fahim tum? Nomor 17, tuliskan sumber energi yang dapat digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, ini jawabannya bisa bermacam-macam ya. Misalnya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya menggunakan energi matahari. PLTA menggunakan energi air. PLTB Bayu ya, pembangkit listrik tenaga Bayu menggunakan energi angin. PLTGL menggunakan energi gelombang laut. Apalagi? Ada lagi PLTPB ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Berarti panas bumi sebagai energi untuk membangkitkan listrik. Selain itu, minyak bumi dan batu bara juga bisa digunakan untuk membangkitkan listrik. Tapi penggunaan minyak bumi dan batu bara dalam membangkitkan listrik tidak ramah lingkungan. Nomor 18, Anto dan keluarganya tinggal di desa Sukamaju. Mereka memiliki peternakan sapi dan ayam di rumahnya. Suatu ketika terjadi tanah longsor yang menyebabkan pasokan makanan dan gas terhambat selama beberapa hari. Menurutmu, apa upaya yang dapat dilakukan oleh Anto dan keluarganya untuk mengatasi kelangkaan sumber energi tersebut? Oke, pertanyaannya, untuk mengatasi kelangkaan sumber energi. Nah, keluarganya Anto memiliki sapi dan ayam. Berarti butuh bahan makanan dan butuh energi untuk memasak makanannya. Untuk bahan makanannya berarti berdasarkan soal, ayamnya bisa disembelih sebagai sumber makanannya. Sedangkan sapinya, kotoran sapi digunakan untuk membuat biogas yang nanti instalasinya disambungkan ke kemana? Ke kompor ya. Jadi cocok bisa masak ayam memakai kompor biogas. Paham tum? Lanjut, 2 soal lagi. Nomor 19, tuliskan manfaat sumber energi berikut dalam kehidupan sehari-hari. A. Bensin. Bensin digunakan untuk bahan bakar kendaraan ya, mudah ya. Yang B, kotoran hewan digunakan sebagai energi alternatif biogas dan bisa digunakan sebagai pupuk ya. Kalau berarti pupuk dari kotoran hewan namanya pupuk kandang. Kalau pupuk dari sisa-sisa tumbuhan, sisa-sisa daun itu pupuk kompos. Ingat ya. Yang C, kayu dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Juga bisa digunakan sebagai bahan energi biomasa. Yang C, batu bara. Batu bara bisa digunakan sebagai PLTU ya, sumber energi PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Batu baranya dibakar sehingga uapnya itu bisa menggerakkan generator. Batu bara juga bisa digunakan untuk menghasilkan gas alam ya, LPG itu bisa. Kemudian batu bara zaman dahulu itu digunakan untuk menggerakkan kereta uap ya, kereta uap itu menggunakan batu bara. Kemudian yang E, air terjun dapat digunakan sebagai wahana wisata dan bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang menggunakan kincir air. Karena ketika ada air terjun, ada pergerakan air yang sangat cepat yang bisa menggerakkan kincir air dan menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Oke?
Lanjut, the last one, tuliskan sumber energi yang terdapat di pantai. Berarti kalau di pantai ada dua ya. Yang pertama, angin bisa digunakan sebagai PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Kemudian ada gelombang laut bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Oke, untuk pembahasan IPA buku Erlangga halaman 153 sampai 154 sudah kita bahas semuanya, sudah kita kupas tuntas semuanya. Semoga semuanya sudah paham ya anak-anakku. Jika ada yang masih belum paham atau memiliki jawaban yang berbeda, bisa japri ke Ustadz Raga. Oke ya. Demikian untuk video pelajaran IPA hari ini. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menyimak pembahasan IPA hari ini. Tetap semangat belajar ya. Ustaz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.